Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan membawa kalian merasakan pengalaman unik di salah satu museum yang ada di Jakarta. Tepatnya, kita akan menjelajahi museum wayang yang ada di kota tua yang penuh dengan koleksi wayang dari berbagai daerah. Mari kita lihat bagaimana keindahan wayang, yang merupakan seni kuno yang telah dilakukan masyarakat Indonesia selama berabad-abad, yang masih terjaga dengan baik di museum ini. Yuk, jangan lewatkan perjalanan seru kami hari ini. Kata wayang sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Secara umum, wayang diartikan sebagai boneka untuk meniru orang. Wayang dibuat dari pahatan kulit atau kayu dan digunakan untuk menampilkan tokoh dalam sebuah pertunjukan drama tradisional. Pemain wayang dikenal dengan istilah dalang. Biasanya, wayang diciptakan sesuai dengan watak, sifat, dan perilaku yang dimiliki oleh suatu tokoh. Asal-usul kesenian wayang. Para ahli memperkirakan bahwa wayang sudah ada dan berkembang sejak zaman kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, jauh sebelum agama dan budaya dari luar masuk ke Indonesia. Pertunjukan kesenian wayang ini merupakan sisa-sisa upacara keagamaan orang Jawa, yaitu sisa-sisa dari kepercayaan animisme dan dinamisme yang melakukan permujaan pada roh-roh nenek moyang. Untuk melaksanakan pemujaan roh nenek moyang itu, mereka mewujudkannya dalam bentuk gambar atau patung yang dipuja dan disebut hyang atau dahyang. Orang bisa berhubungan dengan para hyang melalui seorang syaman atau dukun. Ritual pemujaan nenek moyang, hyang dan syaman inilah yang merupakan asal mula terjadinya pertunjukan wayang. Seni wayang yang terus berkembang dari zaman ke zaman, kini sudah dijadikan sebagai media dakwah, media penerangan, media pendidikan, media pemahaman filsafat, serta media hiburan untuk mengenal lebih jauh tentang seni pertunjukan wayang. Sebagai bentuk terjaganya pelestarian wayang, Museum Wayang sedikitnya mengoleksi lebih dari 4.000 buah wayang yang terdiri dari wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang rumput, wayang janur, wayang topeng, boneka, wayang beber, dan gamelan. Selain dari Indonesia, di museum ini juga terdapat wayang asal mancanegara. Di lantai dasar, pengunjung bisa menemukan jenis wayang asal Indonesia seperti wayang orang dan ondel-ondel. Selain itu, lantai 1 juga terdapat makam Jan Pieter Zonkun yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang keempat dan keenam. Sementara itu, di lantai 2, pengunjung akan menjumpai boneka tradisional dari berbagai negara seperti boneka dari Inggris, boneka Rusia, boneka pasangan Volsky, boneka Thailand, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fungsi seni wayang. Seni wayang memiliki berbagai macam fungsi. Contohnya seperti sebagai wadah untuk melestarikan budaya daerah serta cerita-cerita tradisional. Yang kedua, wayang berfungsi sebagai penggambaran antara dua tokoh yang berbeda, yaitu kelompok dengan watak yang baik dan kelompok dengan watak yang buruk. Yang ketiga, wayang berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan jiwa sosial, karena biasanya pagelaran wayang diadakan besar-besaran dan mengumpulkan banyak masyarakat. Yang keempat, wayang berfungsi sebagai media untuk hiburan rakyat. Dan yang terakhir, wayang dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan budi pekerti, karena memberikan pesan-pesan dan amanat di dalam ceritanya. Kearifan lokal kita yaitu seni wayang. Yesus katun angin. Pertunjukan wayang. Dilaksanakannya pagelaran ini agar menjadi bahan pengenalan dan pelestarian wayang yang ada di Indonesia kepada para pengunjung museum wayang. Hal tersebut pun dapat dijadikan sebagai media untuk mencintai budaya Indonesia yang beragam. Di setiap isi cerita dalam pementasan wayang memiliki simbol nilai pengajaran untuk saling menghormati dan memiliki makna filosofis yang kuat, serta penselipan kritik sosial di setiap adegan pementasannya.
Pagelaran wayang kulit dengan lakon Gatot Kaca Winisuda ini mengisahkan tentang Raden Gatot Kaca yang memiliki otot kawat serta tulang besi yang merupakan putra dari Bimasena atau Pandawa dan Arimbi, yaitu keturunan raksasa. Terjadi pertentangan ketika Gatot Kaca hendak dijadikan sebagai Raja Pringgodani atau raja dari bangsa para raksasa. Hal tersebut ditentang oleh Raden Brajadenta, adiknya Arimbi. Raden Brajadenta merasa ialah yang lebih berhak atas takhta sebagai raja di Pringgodani karena ia putra laki-laki di keluarga Braja. Sedangkan Gatot Kaca hanya anak dari kakak perempuannya. Terjadilah keributan antara Raden Brajadenta dan Arimbi. Gatot Kaca membantu ibunya untuk melawan Brajadenta. Gatot Kaca berhasil diringkus Brajadenta dan akan membunuhnya menggunakan senjata candrasa. Namun Brajamusti, ayah dari Arimbi dan Brajadenta, membela Gatot Kaca yang kemudian terjadilah perkelahian antara dua raksasa. Keduanya bertarung dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, namun tidak ada yang menang. Karena sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tubuh kedua raksasa tersebut mati dan mulai mengecil, yang kemudian menyatu dengan tubuh Gatot Kaca. Sehingga Gatot Kaca memiliki berbagai ilmu dan kekuatan seperti ajian Brajamusti pada telapak tangan kirinya dan ajian Brajadenta pada telapak tangan kanannya. Karena hal tersebut, Gatot Kaca dinobatkan sebagai Raja Pringgodani.